Sekiranya kalian berminat untuk melihat lebih banyak vlog tentang makanan, kerja seharian, dan pelbagai lagi vlog menarik, kalian bisa pergi ke The Pacik Vlog yang ada di link di bawah ini, atau search sahaja The Pacik Vlog dan kalian bisa lihat pelbagai makanan, food, ataupun apa saja yang kita review di dalam sini, termasuklah yang bakal kita upload di IG kita dan juga di TikTok. Jangan lupa untuk follow The Pacik Vlog guys. Sekarang berbagai konten yang menarik disajikan di sini. Come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pacik dan Karili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pacik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys, jujur aja ya guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pacik. Kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insya Allah ya kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa yang positif bakal kita sikat terus. Nah guys, kali ini kita membawakan satu topik ya yang dihantarkan kepada kita, video-video tentang ya sejarah rendang Indonesia. Nah, ini rendang Indonesia ya, jangan diklaim ya. Nah, ini milik asli Indonesia. Nah, tapi kalau kalian nggak percaya, kalian harus nonton video ini sehingga habis, dan juga harus kita berpikir secara bijak dan juga menanggapi hal ini sebaik-baiknya. Komentar yang baik-baik ya guys ya. Nah, Tahukah? Jadi guys, nggak Ini perlu basa-basi. menambah ilmu pengetahuan kita semua guys. Edukasi. Tidak ada kaitan yang dengan apa-apa pun. Ya, rendang itu sebenarnya sejarahnya gimana dia terjadi, gimana rasanya bisa diolah, dari mana sebenarnya herba-herbanya itu dari mana? Dari mana nama rendang itu? Rendang itu kenapa makanannya rendang? Kenapa rendang ini untuk siapa? Kayak gitu ya kan? Nah, itu sejarah. Jadi, ayo kita sama-sama dalam 3, 2, 1 info. Anda bahwa di balik kelezatan rendang tersimpan cerita perjalanan sejarah yang mengejutkan? Rendang, warisan kuliner Minangkabau, tidak hanya sekedar makanan. Ini adalah cerita tentang perjalanan, kebudayaan, dan identitas. Dari dataran tinggi Sumatera Barat, rendang telah menaklukkan paladar dunia. Berabad-abad lalu, masyarakat Minangkabau menciptakan rendang sebagai cara mengawetkan daging dalam masa perjalanan dan peperangan. Proses memasaknya yang memakan waktu berjam-jam, bahkan hingga berhari-hari, melambangkan filosofi. Guys, rendang itu dimasaknya berjam-jam, bukan dalam masa yang singkat ya. Minangkabau, Karambianan Takana, Badun Sanak nan Jauah, artinya kebersamaan dan ketahanan dalam menghadapi kesulitan. Tetapi, tahukah Anda? Ada mitos yang berkembang bahwa rendang hanya untuk mereka yang tahan pedas. Padahal, kenyataannya, rendang memiliki beragam level kepedasan. Ini bukan hanya tentang cabai, melainkan perpaduan rempah yang kaya rasa, menggambarkan keanekaragaman. Maksudnya, aslinya pedas. Rendang ini harusnya pedas, Pak Cid. Oke. Benar nggak? Kalau karena itu dia bilang tadi mitosnya, secara fakta, rendang ini punya level-level kepedasannya. Tetapi kalau yang di real one adalah rendang ini harusnya pedas. Gitu. Untuk simbolik kepada ketahanan. Iya, maksudnya itu sejarahnya guys ya. Harus pedas lah rendang. Indonesia itu sendiri. Penelitian telah mengungkap bahwa rendang adalah simbiosis sempurna antara seni dan sains memasak. Ada sains memasak, komposisi rempah-rempahnya tidak hanya memberi rasa, tapi juga khasiat antioksidan dan antibakteri, menjadikan rendang tidak hanya enak tapi juga memberi manfaat kesehatan. Sebuah fakta mengungkap bahwa UNESCO mengakui rendang sebagai karya agung warisan budaya tak benda manusia, bukan hanya karena rasanya yang luar biasa, tapi juga karena nilai budaya dan sejarah yang dibawanya. Rendang bukan sekedar hidangan, ia adalah cerita, warisan, dan kebanggaan Indonesia. Saat Anda menikmati rendang, ingatlah bahwa Anda sedang menyelami kedalaman sejarah dan kekayaan budaya yang telah mengudara ke seluruh penjuru dunia. Ini guys, oke. Guys. Jadi guys ya, ceritanya di sini itu jangan kita selalu bilang kayak gini, alah cuman rendang aja itu juga pengen dipergaduhkan kayak gitu kan, kenapa rendang? Bukan, ini maksudnya.
Rendang itu adalah sesuatu sains memasak dan juga sejarahnya itu sangat-sangat detail. Maksudnya untuk masak rendang ini ada ceritanya guys ya. Dia bukan saja-saja makanan yang diolah kayak gitu. Dia ada perjalanannya. Dia ada filosofinya. Nah, karena itu orang marah bila diklaim-klaim kayak gitu, Baci. Ya. Karena Karena dia sejarahnya. dia ada nostalgia value tuh. Ya, benar. Gitu guys. Oh, mari kita lanjutkan. Asal-usul rendang. Selepas Malaka jatuh ke tangan Belanda, orang-orang Kristen atau Kristen Melayu di daerah kesulitan ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan makan secara lebih ekonomis, mereka memikirkan teknik memasak sayuran dan daging agar bisa tahan lama seperti dilakukan saudara-saudara Kreol Portugisnya di Makau. Untuk mengolah daging, mereka harus menggoreng sambil mengaduknya hingga bertekstur hitam dan mengeras dalam kuali tertutup rapat dengan sedikit air. Sebuah teknik yang dalam boga Portugis disebut bavado. Kamu punya versi lain cerita tentang asal-usul rendang? Share di kolom komentar ya. Oh, ini ada beberapa versinya yang lain lagi tentang asal-usul rendang itu sendiri. Wah, banyak juga ya. Sebelum ini kita lihat kepada bagaimana sejarah sebelumnya lagi tentang kepenggunaan rendang nih. Oh. Kalau kita melihat sebenarnya rendang ini daripada bukan enaknya aja ya, tapi perspektif sejarahnya Baci ya. Dari sisi kulinernya, perdagangan bumbunya ya. Cara masaknya. Iya memang ternyata rendang ini dia nyambung dengan sejarah guys ya. Bukan saja dari segi pemukiman, tempat-tempat wisata, tapi sebenarnya makanan juga guys ya, sebenarnya punya sejarahnya ya. Betul. Ini bagi aku dari segi masaknya tadi itu lebih dia nggak hampir juga, tetapi lebih kurang ya, kayak dendeng juga Baci. Kalau dendeng kan digoreng dulu laginya, tapi ada aja yang aku lihat. Maksudnya cara masaknya itu mengambil masa lah dua-dua tuh. Ya, macam daging dendeng, rendang gitu. Orang bilang ribet ya ribet, tapi enak kan. Karena itu harganya juga nggak main-main. Betul. Dan selalunya waktu hari raya aja, hari lebaran begitu baru dapat merasa guys. Baru keluar ya, benar. Kalian tahu nggak, rendang ternyata bukan cuma nama makanan, tapi cara mengawetkan hidangan. Kelezatan rendang dari tanah Minang emang nggak perlu diraguin lagi, karena udah diakui dunia sebagai salah satu hidangan terlezat di dunia. Rendang nomor 1 guys, ya nomor 1. Lanjut. Selama ini rendang kita kenal sebagai nama makanan, tapi ternyata dulu rendang itu adalah sebutan untuk teknik pengawetan makanan loh, yaitu merandang. Merandang. Merandang itu sejarahnya Baci. Merandang itu pengawetan. Sini kurandang memasak yang disebut merandang ini butuh waktu lama untuk menghasilkan tekstur daging yang kering, awet, dan aroma rempahnya kuat. Sebenarnya ada banyak versi yang menceritakan gimana kuliner andalan Minang ini tercipta. Salah satu yang paling populer adalah tradisi masyarakat Minang yang suka pergi merantau. Di abad ke-16, masyarakat Minang sering berpergian menuju Selat Melaka sampai Singapura. Nah, perjalanan itu ditempuh melalui jalur air dan bisa memakan waktu hingga 1 bulan. Akhirnya muncullah teknik pengawetan makanan ini. Rendang dijadikan bekal untuk para perantau karena sifatnya yang awet dan tahan lama, bisa sampai berbulan-bulan. Berkat budaya merantau suku Minang, rendang akhirnya semakin terkenal dan tersebar luas. Gak cuma lezat, ternyata rendang juga punya filosofi perjalanan masyarakat Minang di setiap bumbu dan cita rasanya. Rendang terdiri dari 4 bahan pokok, yaitu daging, kelapa, cabai, dan bumbu. Daging melambangkan minyak mamak atau para pemimpin suku adat yang memberikan kemakmuran pada anak. Bahan kedua, kelapa melambangkan kaum intelektual yang mempererat kebersamaan kelompok maupun individu. Yang ketiga adalah lado atau sambal, lambang dari para alim ulama yang tegas dan pedas dalam mengajarkan agama. Bahan terakhir adalah bumbu, melambangkan peran masing-masing masyarakat Minangkabau agar hidup secara berkelompok. Itu maksud aku, merinding aku dengerin. Bikin rendang berada di kasta paling tinggi di antara hidangan lain, sampai dijuluki sebagai kepalo samba atau induknya makanan dalam tradisi Minangkabau. Induknya sekarang makanan, kita pengen tes nih itu. pengetahuan kalian tentang budaya rendang yang baru aja kita bawain. Jawab pertanyaan berikut di kolom Bentar. komentar ya. 6 orang dengan jawaban terbaik akan menjadi induknya makanan dalam tradisi Minangkabau. Nah, sekarang kita pengen tes nih pengetahuan kalian tentang budaya rendang yang baru aja kita bawain. Kita baru dengar sekali ya.
Apa nama? Apakah nama teknik pengawetan makanan khas Kuminang? Merandang. Rendang. Apa filosofi bumbu pada rendang? Filosofi bumbu adalah tentang masyarakat yang bersama-sama, Penyatuan. penyatuan ya, maksudnya dalam dia rame gitu. Fakta apa yang baru Fakta apa yang baru kamu tahu tentang rendang? Fakta apa yang dari awal sampai ke akhir ini baru pertama kali kami tahu, Pak Ci. Gitu. Ketiga-tiga ya. Tiga-tiganya kami nggak tahu Mantap ya. Bang, terima kasih Budaya ID. Mantap Bang. Ini sangat luar Di biasa kolom sekali ya komentar ya. tentang 6 rendang. guys. orang dengan jawaban terbaik akan menjadi pemenang dan Yes, saya menang. Yes, kita adalah pemenangnya guys. Nah, gitu. Itu merandang. Kalau ada temanya nanya rumah makan yang lama bana dan wajib dicoba di Padang apa sih? ini. Jawabannya Randang Lihat tuh, Ci. Rajo-Rajo. Randang Rajo-Rajo. Ini original orang bilang ya. Jadi, kala itu ceritanya kami pergi ke salah satu makanan yang pernah menjadi makanan terenak di dunia. Ya, kalian pasti Wih, sudah tahu cara makanan apa. merandangnya Setuju nggak pun kalau lihat randang tuh. ini menjadi makanan terlama bana di dunia? Coba komen di Oh. kolom komentar. Baru tahu ternyata ada 2 macam randang. Yang pertama namanya randang dari dan yang kedua namanya randang pasisir. Kalau yang randang dari itu lebih kehitaman dan kalau yang randang pasisir katanya lebih kecoklatan. Randang Rajo-Rajo ini ternyata sudah ada sejak tahun 1997. Dan kalau di sini randangnya dimasak 7 sampai 8 jam. Kebayangkan gimana empuk dan meresapnya bumbu di Wih, dalam dagingnya gila, kalau guys. dimasak selama itu. Katanya randang Rajo-Rajo ini jadi pilihan utama kalau lagi cari randang yang lama bana di Padang. Dalam satu hari kalau Lama weekend bana. bisa menghabiskan 250 kg daging. Dan randang ini bisa juga dikirim ke seluruh Indonesia. Kalau soal rasa sudah nggak diraguin lagi. Wah, Lama gila. bana, dagingnya empuk, Lama bumbunya bana, rasa guys. kali. Kalau ke Padang kalian wajib sih singgah di sini. Ini di Randang Rajo-Rajo, alamatnya di Jalan Raya Jondul, Kota Padang. Kalau belum pernah, Randang cobain deh. Rajo-Rajo. Waduh, Kalau ada- guys, wah itu Ini baru originalnya rendang guys. dinamakan pun Randang Rajo-Rajo. Wah. Wih, rendang Seperti rajo ya. Raja kalau makan rendang itu guys. Semoga satu hari nanti bisa merasa juga Yes, nih rendang insyaallah, rajo-rajo guys. guys. Tetap enak. Nampak ya. Oh, lama bana guys. Nampak panah ya rasanya. Nah, Waduh, itulah bener. antara beberapa apa tentang sejarahnya, tentang bagaimana nama rendang itu terhasil juga daripada mana terinspirasinya daripada kaum Minang untuk menghasilkan rendang supaya tahan lama untuk dibawa pergi belayar. Ya, benar-benar. Maksudnya sekarang ini perantau ya. Ini adalah menu perantau. Dan rendang itu tahan lama, bisa dimakan berbulan-bulan juga guys. Tapi Betul. tadi rendang rajo-rajo itu membuatkan aku berpikir, iya cara masaknya aja udah berapa lama. Wah, gimana rasanya itu guys? Betul Enak betul. banget gitu, guys ya. Nah, dan juga filosofi tentang rendang itu juga ada guys ya. Dia ada tentang penyatuan, dia ada tentang agama, dia ada tentang kepala ya. Ya maksudnya rendang itu bukan hanya sekedar rendang sebenarnya. Karena itu ada orang marah kalau diklaim-klaim kayak gitu. Benar nggak? Betul, betul, Karena betul, itu betul, adalah betul. sejarah dan juga adalah satu sains sains masakan ya. Nah, jadi guys ya, tapi ya rendang ialah tetap rendang juga guys ya. Nah, kalau udah makan ya guys ya, tetap enak juga. ya, ya. betul. Jadi guys, ini adalah beberapa sedikit sebanyak edukasi ya tentang rendang. Nah, janganlah kita berbalah di ruang komentar, kita sama-sama menikmati aja rasanya dan juga menghormati siapa yang membawanya. Nah, jadi guys, terima kasih kepada kalian yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita. Mungkin itu untuk kalian guys. Yes, itu saja daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebuah video untuk direaksi, just copy serta dengan link. Dan insya Allah kami coba yang terbaik untuk menyaksikan video-video Anda. Itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum.